Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maka kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mau mengucapkan Happy Mother's Day ya, yang kemarin dirayakan untuk para ibu yang senantiasa pasti disayangi, diberkati. Ya, karena bacaan yang kita dengar sore hari ini juga bicara soal Ibu Maria. Wah, saya disabotase tuh. Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, kalau hari-hari ini kita merasakan hawa yang cukup panas, padahal beberapa minggu sebelumnya hujan deras menyertai kita. Tapi akhir-akhir ini cukup panas sekali di siang hari, bahkan di malam hari juga agak-agak panas, tidak ada anginnya. Padahal udah bulan Desember, sudah mau ganti tahun, akhir tahun biasanya musim hujan. Semoga saja hujannya nggak besok. Jadi tetap mendung, tetap enak. Berbicara soal hujan, berbicara soal panas, kalau dalam suasana hawa seperti ini menjadi kabar gembira untuk siapa kira-kira? Untuk siapa? Tukang es kelapa, ya kan? Ya. Waduh, panas sekali. Tapi tukang es kelapa itu menjadi kabar gembira karena ketika panas orang haus lalu jajan es kelapa. Tetapi menjadi berita buruk untuk siapa? Kira-kira siapa? Berita buruk untuk mereka yang jualan jas hujan di bawah flyover Tanjung Barat situ tuh, ya. Itu kalau hawanya panas. Kabar gembira untuk tukang es kelapa, kabar buruk untuk penjual jas hujan itu.
Sebaliknya, ketika musim hujan, ketika hujan senantiasa ada dari pagi, siang, malam, subuh, hujan terus, terbalik. Yang tadinya menjadi kabar gembira bagi abang es kelapa, tapi menjadi kabar buruk. Karena apa? Udara dingin. Orang nggak beli es kelapa, orang belinya bakso Malang. Ya, maka jadilah orang yang menjual bakso Malang plus es kelapa, ya kan? Terbalik, yang tadinya berita buruk bagi tukang atau penjual jas hujan, ketika hujan senantiasa menjadi berita yang baik, kabar yang menggembirakan bagi mereka. Tiba-tiba mereka udah berjejer di sepanjang jalan raya Pasar Minggu itu. Kan yang paling kalau buat macet tuh kalau hujan tuh di bawah flyover Tanjung Barat itu. Wah, itu udah parkir motor 2 jalur itu. Dan selalu ada tukang atau orang yang berjualan jas hujan. Dan itu menjadi kabar gembira buat dia. Maka kabar gembira itu atau kabar buruk tergantung dari siapa yang memandangnya. Sama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil yang tadi dibacakan oleh Frater Wilson, ya, yang akan asistensi Natal di sini. Kalau dari perspektif kita, kalau kita buka kitab suci Injil Lukas, judulnya itu adalah Maria menerima kabar gembira. Tapi itu dari perspektif kita, manusia, umat. Karena apa? Oh, Maria akan mengandung Yesus yang dikisahkan nanti akan dilahirkan oleh Maria dan menjadi juru selamat. Itu menjadi kabar gembira buat kita. Dari perspektif manusia. Akan tetapi dari perspektif Maria, dari kacamatanya Maria, dari pemikiran hatinya Maria, apakah sungguh kabar gembira? Enggak juga ternyata. Terbukti dia beberapa kali berdiskusi dengan malaikat Gabriel ini. Atau sesederhananya dia belum menikah, tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus lagi, tambah pusing dia. Bukan kabar gembira buat Maria, melainkan mungkin saya nggak tahu juga. Mungkin kabar yang membingungkan untuk Maria ini. Kalau dari pemikirannya Maria, tapi kalau dari pemikirannya kita kabar gembira sungguh, karena akan dilahirkan juru selamat Yesus. Saudari-saudara, dari semua itu kita bisa melihat ya, bahwa kabar gembira atau kabar buruk itu tergantung siapa yang menerimanya. Tetapi yang mau saya katakan, dalam perkara ini yang diutus adalah malaikat Gabriel yang senantiasa menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu perkataan, nas, petuah yang menjadi berkat. Dan dari cerita ini kita menjadi tahu bahwa yang namanya berkat, yang namanya terang, yang namanya juru selamat mungkin jalannya nggak gampang. Seperti Maria yang jalannya juga nggak gampang. Ada dinamikanya. Ketika malaikat pertama kali datang dan berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tiba-tiba Maria mendengar salam itu, bingung. Tuhan menyertaiku, ya, salam engkau yang dikaruniai. Maria bingung, dia dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jalannya nggak mudah untuk mendapatkan berkat ini. Maria terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apa sih sebenarnya arti dari salam itu? Nggak ngerti dia. Maka itu diskusi pertama antara Maria dan malaikat. Walaupun nggak ada kata-katanya, tapi Maria bertanya-tanya dalam hatinya, apa sih ya artinya salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Dikatakan sekali lagi oleh malaikat, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah. Engkau akan mengandung anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus.
ia akan menjadi besar, diberikan gambaran akan juru selamat. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ia akan memerintah keturunan Yakub sampai lama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Yang tadinya cuma dikasih salam lalu ada dialog dari Maria, berat nggak ngerti. Lalu malaikat Gabriel menjelaskan lagi, memberikan gambaran siapa Yesus itu. Maria malah tambah nggak ngerti. Dia katakan, bagaimana caranya? Aku kan belum bersuami. Yang tadinya cuma di dalam hati, pergulatan itu keluar dari mulutnya. Bagaimana caranya? Padahal sudah digambarkan bahwa juru selamat itu seperti ini loh. Mesias itu seperti ini loh. Lebih rinci dijelaskan oleh malaikat. Tapi tetap aja Bunda Maria nggak ngerti bagaimana caranya. Itu dialog Maria dan malaikat Gabriel yang kedua. Semakin susah untuk dipahami. Lalu malaikat berkata lagi, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan ketika itu dikatakan yang ketiga, Maria baru bisa menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dari dialog Maria dan malaikat Gabriel ini kita juga melihat kronologisnya. Bahwa juru selamat berkat Tuhan, penyertaan anugerah dari Tuhan Allah, itu enggak tiba-tiba besar. Enggak tiba-tiba kita langsung mengerti. Tapi Bunda Maria saja yang disucikan, yang dikaruniai. Dia ada pengalaman yang susah dulu. Nggak ngerti, makin nggak ngerti, baru mengerti. Sehingga ada peperangan batin, peperangan rohani dalam dirinya. Bisakah mungkin dia menolak? Bisa saja. Apaan sih ini nggak ngerti, udah tinggal aja lah. Tapi kan enggak. Bunda Maria tetap bertahan di situ, mendengarkan malaikat, dan malaikat juga dengan sabar setia menjelaskan. Dan saya yakin kekuatan kita itu pada apa sih sebenarnya? Dari percakapan yang ketiga, saya merasakan kekuatan betul dari siapa? Dari Roh Kudus. Ketika malaikat mengatakan Roh Kudus turun atasmu. Dan ketika itu juga Maria yang tadinya nggak ngerti, bingung, gelisah, takut, tiba-tiba langsung berbalik. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bukan sesuatu yang sembarangan itu. Saya yakin di situ ada karya, ada tuntunan Roh Kudus juga yang turun atas Maria. Maka kekuatannya juga di sana. Ada Roh Kudus yang bernaung di dalam diri Maria sehingga dia menjadi teladan kesetiaan, teladan ketaatan pada kehendak Allah buat kita semua. Saudari-saudara, dari semua permenungan ini kita mau meyakini yang pertama bahwa kabar dari Tuhan Allah itu selalu membawa berkat. Itu harus disadari betul. Jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang diberkati itu harus dipegang teguh. Tetapi dalam kenyataannya jalannya tidak langsung senang, tidak langsung bahagia, tidak langsung sukses. Seperti Bunda Maria jalannya juga mungkin ada ketakutannya, ada kegelisahannya, ada kecemasannya, ada kerugian, mungkin juga ada ketakutan, mungkin juga ada kebingungan, gak ngerti mau gimana. Tapi setialah di sana, karena apa? Karena pada akhirnya yang menguatkan bukan diri kita sendiri lagi. Yang menguatkan bukan saudara-saudara kita lagi, yang menguatkan bukan sesama kita lagi. Tetapi yang bernaung, yang turun atas kita, yang menguatkan kita adalah Roh Kudus sendiri. Dan ketika itu memenuhi, selalu ada sesuatu mukjizat terjadi di sana. Kita syukuri itu, saudari-saudara, dalam masa 4 minggu Advent ini,
Kita mau memenangkan peperangan rohani kita. Iman kita diteguhkan kokoh kuat sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kita juga dapat berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Semoga Roh Kudus yang sama yang turun kepada Maria juga turun kepada diri kita masing-masing untuk menyiapkan diri menyambut masa dan peristiwa kelahiran Tuhan. Kita bersyukur atas itu, mari kita